Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tanda hari kiamat. Tanda-tanda tersebut disusun dalam urutan kronologis yang kasar, meskipun urutannya belum tentu tepat, terutama untuk yang akan datang. Ini adalah ringkasan singkat dari tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan di masa mendatang. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Quran Surat Muhammad ayat 18. Tanda hari kiamat yang sudah terjadi. 1. Bulan terbelah. Peristiwa ini terjadi 2 kali, bukan sekali saja. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, 2 kali beliau perlihatkan bulan terbelah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Sifat Al-Qiyamah wa Al-Jannah wa An-Nar 2802 dan Ahmad 13177. Peristiwa pertama kali terjadi di Mina dan yang kedua kali di Mekah. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ayat tersebut mengisahkan sikap kaum kafir Quraisy yang terus mendustakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Hal ini terjadi di masa Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis mutawatir dengan sanad-sanad yang sahih. Di dalam kitab sahih telah disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, ada 5 perkara yang telah berlalu terjadi, yaitu kemenangan Romawi atas Persia, ad-dukhan awan putih, al-lizam, al-batsyah, dan al-qamar, terbelahnya rembulan. Mereka mencari-cari alasan untuk mendustakan mukjizat ini, sampai-sampai mereka bertanya pada orang-orang yang baru datang dari safar. Dengan sangkaan kalau seandainya ini sihir, maka sihir itu tidak punya pengaruh pada orang-orang yang berada di luar Mekah yang sedang bersafar. Para musafir ini menjawab bahwa mereka melihat bulan terbelah pada malam dan waktu yang sama saat mereka melihatnya terbelah. Dua, kematian Nabi Muhammad SAW. 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW menderita pusing dan demam tinggi. Saat itu Rasulullah SAW berada di rumah Sayyidah Maimunah. Namun karena sakit yang beliau derita semakin parah, kemudian ia meminta untuk dipindahkan dan dirawat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah, kondisi kesehatan Nabi terus bertambah parah. Meski demikian, Nabi tidak pernah meninggalkan sholatnya, bahkan masih mengimami sholat selama beberapa kali. Pada waktu subuh di hari Senin, Nabi SAW tidak ikut sholat berjamaah dan hanya memperhatikan kaum muslimin yang sedang berdiri di shaf-shaf sholat. Tidak ada yang menyangka momen tersebut merupakan waktu subuh terakhir bagi beliau. Tanggal 8 Juni merupakan hari yang bersejarah dalam agama Islam. Pada hari itu junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Rasulullah SAW wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi SAW wafat di kota Madinah pada umurnya yang ke-63 tahun. Sebelum kembali ke pangkuan Allah yang Maha Kuasa, Rasulullah memberi nasihat kepada semua orang yang ada di sisinya. 3. Suatu bentuk kematian yang akan membunuh ribuan manusia. Dimengerti untuk merujuk pada wabah Amwas selama kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Wabah Amwas atau wabah Emmaus adalah sebuah wabah yang menimpa negeri Syam pada akhir penaklukannya oleh kekhalifahan Rashidin, yaitu pada tahun 638 hingga 639 Masehi atau 17 hingga 18 Hijriah. Kemungkinan wabah ini merupakan penyakit pes bubo yang muncul kembali setelah wabah Justinianus pada abad ke-6. Nama wabah ini berasal dari kota Amwas atau Emmaus Nikopolis di Palestina, yang merupakan markas utama pasukan muslim di Syam dan tempat wabah ini mulai menyebar. Wabah ini menyebabkan meninggalnya 25.000 prajurit muslim maupun keluarganya, termasuk panglima-panglima utama, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil bin Khasanah yang juga merupakan para sahabat Nabi dalam Islam.
Selain memakan ribuan korban jiwa, wabah ini juga memicu pengungsian penduduk asli Syam yang beragama Kristen. 4. Pertempuran besar di Madinah. Dipahami sebagai pertempuran Al-Harrah selama kekhalifahan Yazid 63 Hijriah. Pertempuran Al-Harrah adalah sebuah pertempuran antara tentara Umayyah dari Syam yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah dan penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Ansar dan Muhajirin Harad Wakim, timur laut Madinah pada 26 Agustus 683 yang berakhir dengan kemenangan Umayyah dan penjarahan terhadap kota Madinah. Para pemuka Madinah memberontak terhadap kekuasaan Yazid bin Muawiyah karena mereka tidak menerima pengangkatannya sebagai khalifah untuk menggantikan ayahnya Muawiyah. Pergantian jabatan khalifah melalui keturunan tidak dikenal dalam sejarah Islam ketika itu. Gaya hidup Yazid yang dianggap tidak Islami dan tidak setuju dengan kebijakan ekonomi Umayyah. 5. Penaklukan Muslim atas Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dan merebut kembali Masjid Al-Aqsa pada tahun 638 Masehi. Yerusalem, Aila, Jebus untuk mengusir tentara penjajah Bizantium, Romawi Timur yang lalim. Penduduknya menetapkan syarat, kota suci itu hendaknya diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kedua sesudah Abu Bakar, kepala pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. 6. Penaklukan Muslim atas Konstantinopel. Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II pada 29 Mei 1453. Dengan penaklukan ini, Ottoman menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat. Sultan Mehmed II juga mendapat gelar sang penakluk yang ditambahkan pada namanya, meski masih berusia 21 tahun. 7. Dua kelompok besar Muslim yang berperang. Perang Saudara Islam yang pertama 656 hingga 661 juga disebut sebagai fitnah pertama. Adalah perang Muslim pertama yang menyebabkan penggulingan kekhalifahan Rashidin dan berdirinya kekhalifahan Umayyah. Perang Saudara melibatkan 3 pertempuran utama antara lain Khalifah Rashidin keempat, Ali, dan kelompok pengkhianat. Agar perang saudara pertama dapat ditelusuri kembali ke pembunuhan Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Sebelum meninggal karena luka-lukanya, Umar membentuk dewan beranggotakan 6 orang yang akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah berikutnya. Selama tahun-tahun terakhir kekhalifahan Utsman, dia dituduh melakukan nepotisme dan akhirnya dibunuh oleh pemberontak pada tahun 656. 8. Perang antara orang Islam dan orang bermata kecil. Memakai sendal dari rambut diartikan untuk menyebut invasi Mongol Tatar di tanah Islam. Pengepungan Baghdad yang terjadi pada tahun 1258 adalah sebuah invasi, pengepungan, dan penghancuran kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ketika itu dan ibu kota Irak modern oleh pasukan Ikhanate Mongol bersama pasukan sekutu-sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan. Tujuan utama ekspedisi Hulagu ke Timur Tengah adalah untuk mendirikan imperial kokoh. Kini, Toluid yang mengendalikan daerah ini dan memperluas kekaisaran, namun secara tidak langsung menggulingkan Abbasiyah yang sebelumnya telah tunduk kepada mereka. Jika Khalifah Abbasiyah hanya menolak menyerah dan mengirim pasukan, Khalgan menyuruh saudaranya Hulagu untuk menghancurkannya. 9. Perjanjian damai antara Muslim dan non-Muslim dari ras kuning, Cina, Mongol, dan lainnya. Pada zamannya, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjanjian dengan beberapa kelompok umat Nasrani. Perjanjian tersebut telah dibuat oleh kedua belah pihak terkait masalah keamanan, perlindungan, hingga jaminan keselamatan. Perjanjian tersebut berjalan dengan baik karena kedua belah pihak menepatinya. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW mengundang kaum Najran untuk datang ke Madinah. Umat Nasrani Najran mengirim 14 orang,
Rombongan kaum Nasrani Najran tersebut dipimpin oleh 3 orang, yaitu Al-Aqib sebagai pemimpin rombongan, As-Sayyid sebagai pengatur perjalanan, dan Abdul Harith sebagai penanggung jawab urusan keagamaan. Saat tiba di Madinah, kelompok Nasrani Najran disambut baik oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam lainnya. Nabi SAW mula-mula mengajak kaum tersebut untuk memeluk Islam, tetapi mereka menolak. Kemudian Nasrani Najran terlibat dalam perdebatan dengan kelompok Muslim tentang pembahasan yang beragam, seperti teologi, definisi Muslim, status Nabi Isa, politik, dan pemerintahan. Dalam perdebatan tersebut, mereka menemukan hal-hal yang menjadi titik temu. Tetapi dalam hal-hal lainnya, mereka tidak menemukan sebuah kesepakatan yang menjadi titik temu. Di akhir perdebatan tersebut, untuk menjaga ketidaksepakatan tersebut agar tidak menjadi konflik, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian damai dengan rombongan Nasrani Najran. Sifat toleransi Rasulullah SAW tertuang dalam surat perjanjiannya dengan kaum Nasrani Najran. Isi surat perjanjian Rasulullah SAW dengan kaum Nasrani Najran sebagai berikut. Bagi para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslim, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan utang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan untuk mereka demi kemaslahatan agama mereka, serta pemenuhan janji Rasul Muhammad SAW kepada mereka dan anugerah Allah dan Rasul-Nya untuk mereka. Sepuluh, 30 penipu muncul, masing-masing menganggap dirinya sendiri adalah seorang nabi. Sepeninggal Rasulullah SAW, sejumlah pendusta yang mengaku sebagai nabi. Bahkan ada pula nabi palsu yang muncul ketika sang penghulu Rasul itu masih hidup. Para pendusta yang mengaku sebagai nabi mayoritas hidup di zaman Khulafa Rasyidin hingga khalifah setelahnya. Para nabi palsu ini sebelumnya memeluk Islam, lalu menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Araifi dan diterjemahkan oleh Zulfi Askar, berikut 7 nabi palsu yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan khalifah sepeninggal beliau. Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kazab, Sajjah binti Al-Harits At-Taglabiyah, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, Al-Harits bin Said Al-Kazab, dan Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah turut menukil riwayat yang menerangkan tentang kabar munculnya nabi palsu ini. Dari Abdul Jalas, Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Sabah, "Celakalah engkau, demi Allah, Rasulullah SAW selalu menceritakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan kepada orang lain. Akan tetapi, aku pernah mendengar beliau bersabda, menjelang kiamat terdapat 30 pendusta yang mengaku nabi, dan engkau salah satu dari mereka." Tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. 11. Penggembala yang telanjang, melarat dan bertelanjang kaki dan bersaing dalam membangun gedung-gedung tinggi. 12. Budak perempuan yang melahirkan majikan atau tuanya. 13. Sebuah fitnah yang memasuki setiap rumah tangga orang-orang Arab. 14. Pengetahuan akan disingkirkan dengan kematian orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kebodohan akan terjadi. 15. Anggur, minuman keras, alkohol akan diminum dalam jumlah banyak. 16. Hubungan seksual ilegal meluas. 17. Gempa bumi meningkat. 18. Waktu berlalu lebih cepat. 19. Kesengsaraan fitan terjadi. 20. Pertumpahan darah meningkat. 21. Seorang pria melewati kuburan orang lain dan berharap dia berada di barisan paling akhir di tempat tersebut. Tanda hari kiamat yang akan terjadi di masa depan. 22. Orang-orang akan berkumpul untuk sholat, tetapi tidak akan dapat menemukan seorang imam untuk memimpin mereka. 23. Jumlah laki-laki akan berkurang, sedangkan jumlah perempuan akan meningkat, hingga untuk setiap laki-laki ada 50 perempuan. 24. Sungai Yufrat akan mengungkapkan harta karun emas dan banyak yang akan mati memperebutkannya. Masing-masing berharap menjadi orang yang mendapat keuntungan.
26. Bangsa Romawi Eropa akan datang ke suatu tempat yang disebut A'mak atau Wabik, dan pasukan orang-orang terbaik akan berangkat dari Madinah untuk menghadapi mereka. 27. Penaklukan Muslim atas Roma. 28. Imam Mahdi akan muncul dan menjadi imam kaum muslimin. 29. Nabi Isa akan turun di Damaskus dan sholat di belakang Imam Mahdi. 30. Dajjal akan muncul dengan segala alat tipu muslihatnya dan menjadi ujian yang sangat besar. Dia akan diikuti oleh 70.000 orang pengikut. 31. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 32. Munculnya binatang dari perut bumi membawa tongkat Musa yang akan bicara kepada orang-orang, mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak percaya dengan pasti pada tanda-tanda ilahi. 33. Nabi Isa akan membunuh anti-Kristus di depan gerbang Lut. 34. Terjadinya kedamaian dan ketenangan yang luar biasa selama dan setelah sisa masa hidup Nabi Isa. 35. Kekayaan akan datang begitu melimpah sehingga akan sulit menemukan seseorang untuk menerima sedekah. 36. Tanah Arab akan dipenuhi taman dan sungai. 37. Masyarakat kemudian akan membusuk. 38. Pinggul wanita suku Daus akan bergoyang lagi ketika melakukan tawaf di sekitar berhala Zulkhulsah. 39. Kebakaran besar di Hijaz dilihat oleh penduduk Busra. 40. 3 tentara besar akan tenggelam ke dalam bumi, satu di timur, satu di barat, satu di Arab. 41. Seorang pemimpin Abisinian dengan tulang kering yang tipis akan menghancurkan Ka'bah. 42. Awan asap yang sangat besar. 43. Matahari akan terbit dari barat tempat terbenamnya. 44. Angin sepoi-sepoi akan membawa jiwa orang-orang beriman. 45. Tidak ada seorang pun yang tersisa di bumi yang mengatakan Allah, Allah, atau tidak ada Tuhan selain Allah. 46. Akhirnya hari penghakiman ditetapkan atas orang-orang yang paling buruk yang bersetubuh seperti keledai di depan umum. 47. Tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, di mana semua orang akan tak sadarkan diri kecuali atas kehendak Allah. 48. Tiupan kedua sangkakala, di mana setiap orang akan dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.